kawan-kawan semua, mohon izin kita akan memulai kegiatan Inspirasi 2 terkait dengan tema Spirit G kita. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa kalian semua dengan sapaan kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama, teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita semua masih diberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, terutama rahmat berupa kesehatan, yang dengan itu kita bisa beraktivitas, bisa bersendau guru, dan bisa untuk bersama-sama menggali inspirasi dari beliau yang sudah berada di samping saya, yaitu Bapak Kiai Haji Saifuddin Malhani, MPD. Semoga nanti kita bisa mengambil berbagai macam inspirasi dari perjalanan beliau. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam selalu senantiasa bagi yang muslim. Kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan kita sering memanjatkan sholawat kepada beliau, kita besok di hari Yaumul Qiyamah mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul ummah. Amin Allahumma amin. Dan ini kenapa saya hadirkan ke tengah-tengah kawan-kawan semua dari ujung timur sampai ujung barat ini, harapannya kita bisa memetik hikmah dari yang kita harapkan bersama, ya, yaitu salah satu tokoh inspirasi penggiat, beliaunya juga aktif dalam semua kegiatan, baik itu yang berlabel keagamaan maupun sosial. Nanti ditanyakan sendiri tentang background beliau, pendidikan dan lain sebagainya. Silahkan manfaatkan sewaktu sebaik-baiknya sampai nanti menjelang maghrib. Tenang, ini nggak hujan, nggak apa-apa ya. Begitu. Saya kira waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kak Saifuddin agar bisa mendapatkan materi lebih banyak ya. Oke, monggo Kak Saifuddin. Alhamdulillah, setelah sekian lama bisa dipertemukan kembali. Saya ini ketika hal-hal yang bersifat dunia kok tidak dapat, mosok yang hal akhirat itu tidak dapat. Lah muncul kemudian di dalam hati itu, dan setiap hari itu berpikir yang satu pengen tetap ini, pengen ini, tapi kemudian dalam hati yang paling dalam tiba-tiba muncul dorongan untuk yang ngaji itu tadi. Kemudian akhirnya 98 setelah lulus itu, kemudian saya memutuskan diri dan yakin memang kemudian untuk ngaji. Dan akhirnya dari beberapa pesantren yang ditawarkan, kemudian ternyata kita memilih, dan akhirnya ini dapat restu dari orang tua itu di pesantren Lirboyo, kota Kediri. Jadi kota Madya Kediri, yang waktu itu santrinya masih sekitar 10 ribuan. Kalau hari ini santrinya sudah sekitar 41 ribuan. Nah, kemarin saya baru pulang dari sana. Kemarin berarti malam Jumat kemarin baru pulang. Jadi akhirnya kemudian ya, dan dari perjalanan itu baru kemudian saya tahu, punya catatan-catatan leluhur, memang ternyata dari ibu saya, dari ayah saya itu memang ternyata mbah-mbah saya memang dulunya memang orang-orang yang lulusan pesantren. Yang dari mbah, yang dari ibu itu adalah lulusan pesantren Tebu Ireng, Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang. Kemudian yang dari ayah itu pondoknya adalah di Termas, itu Pacitan. Daerahnya kalau presiden ke-6 ya. Presiden ke-6 Pak SBY itu Pacitan. Ada pondok namanya Termas, ini termasuk pondok tua. Ya, kemudian saya sendiri tidak kedua-duanya itu, tapi kemudian memutuskan untuk di Lirboyo. Dan ternyata sambungan guru akhirnya semuanya ketemu. Baik dari mbah yang dari ibu maupun dari kakek, ternyata semuanya ketemu. Artinya sanad keilmuan. Jadi karena memang dalam kita ketika mempelajari sebuah ilmu, sanad atau struktur genealogi itu sangat penting. Karena kita tidak boleh belajar asal tanpa memiliki jalur sanad keilmuan itu yang jelas. Karena kalau tidak ada sanad, orang akan bebas mengatakan apa saja. Nah, kemudian sanad ini kan karena kita memiliki urutan. Sama saya kira di semua agama akan juga demikian. Jadi akan memiliki jalur guru. Kalau dari kita kan ada istilahnya, orang yang belajar tanpa guru, maka fasyaikhuhu syaitan.
Orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya itu syaitan. Kenapa ada istilah semacam itu? Karena kemungkinan tersesatnya itu jauh lebih besar daripada ketika orang belajar bersama dengan guru. Karena guru tentu lebih memiliki pengalaman lebih banyak dan lebih dulu, sehingga tahu ini berbahaya, ini tidak berbahaya. Sementara kita kan tidak tahu. Artinya pokoknya asal membaca, dikira itu baik, ternyata pada prakteknya menjadi tidak baik. Allah begini, faham-faham ekstrim yang berkembang dari sisi dalil, dari sisi untuk pijakannya, dari dalil yang dipakai, itu dalilnya tidak salah, dalilnya tidak salah, tetapi dalam penggunaannya itu yang kemudian salah. Jadi sampai kemudian terjadi terorisme, kemudian sampai bom bunuh diri bahkan terakhir yang terjadi itu sebetulnya bukan salah dalam sisi dalil, tapi bisa jadi ini adalah salah dalam belajar atau mencari guru, memahami satu ayat. Karena ini saya memang di bidangnya ini, untuk dari yang lain saya belum pernah membaca. Jadi kita tahu dari beberapa kitab suci yang lain, tapi kebetulan saya belum punya sehingga belum pernah baca. Jadi ada satu ayat, satu saja, karena ayatnya kan banyak, ada kalau total kalau berbicara masalah itu mungkin cukup lama, karena nanti akan berbicara perbedaan pendapat. Jadi totalnya ada 6.666 ayat menurut satu versi. Jadi di Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 66 ayat. Kalau ulama masih perinci, ada sekian kata, ada sekian huruf. Jadi ada kata, ada sekitar 77.000 sekian kata, ada 1.025.000 huruf. Tapi dari 6.666 ayat, ini kadang-kadang hanya dipakai itu beberapa. Contoh begini, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang memakai hukum yang dipakai bukan hukumnya Allah, maka dia dianggap kafir. Kafir dalam keyakinan dia. Ini mengerikan. Padahal mestinya kan tidak sengeri itu. Mestinya nggak sengeri itu kalau difahami dengan baik. Karena tidak difahami baik, juga memahami itu secara teks tanpa kemudian mempertimbangkan banyak faktor. Sehingga bahkan kita sendiri, sesama misalkan muslim, itu bisa dihukumi kafir oleh mereka yang memahami ayat, tetapi tidak tepat. Ini kan ngeri. Makanya kemudian yang diserang itu bukan orang yang beragama lain, tetapi kadang-kadang juga sesama. Ini bukan faktor salah dalilnya, tetapi bisa jadi ya ini kesalahan dia sedang belajar atau salah gurunya. Gurunya yang ngajari semacam itu, tapi gurunya tidak berani membunuh diri sendiri. Hanya merintah, tapi dia tidak berani bunuh diri sendiri. Hanya ngomong pokoknya, hanya mendoktrin. Pokok ketika mendengar itu kan ya malah aneh. Kenapa aneh ya? Karena memang kita belajarnya tentu lebih banyak dari mereka. Nah, karena mereka terbatas ya, akhirnya ya pokok itu saja doktrinnya. Sehingga saya ketika pernah satu kesempatan bareng-bareng dengan salah satu mungkin Kasat Intel Kudus itu ya. Beliau kita panel dalam satu acara, kemudian bercerita. Jadi dengan pengalaman beliau dan itu punya beberapa buku dari beberapa aliran, di rumahnya ada, saya sempat ditawari kalau jenengan kerso silahkan ke sana nanti bisa dibaca, pengen tahu sendiri. Jadi ayat-ayat dipakai oleh kelompok ekstremis ini, teroris dan sebagainya itu adalah ayat-ayat ini untuk mendoktrin. Dan untuk mendoktrin orang tidak butuh waktu berhari-hari. 2 jam cukup. Jadi 2 jam cukup. Untuk orang itu kemudian menyerahkan dirinya sehingga sampai berani bunuh diri, mengorbankan dirinya. Itu hanya cukup dengan 2 jam. Kayak semacam cuci otak itu. Ya. Butuh 2 jam. Itu pasti langsung sederhana. Ini misalkan contohnya, kamu orang Islam. Ya, kalau orang Islam kan kamu percaya dengan Quran. Ya, Quran itu pasti benar. Iya. Kalau tidak percaya dengan Quran berarti, wah ini kan ngeri kan. Ini doktrin semacam itu sebetulnya mengerikan. Makanya butuh satu pemahaman yang lebih tentunya. Jadi kalau ngajinya dengan orang-orang itu ya Islam itu tidak tampak ramahnya, tapi kelihatan padahal Islam itu sebetulnya adalah rahmah. Bahkan dakwah-dakwahnya Rasulullah itu adalah dakwah dengan rahmah. Ada satu ayat di surat Ali Imran itu 159 kan, fabima rahmatim minallahi lintalahum walakunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa iza faida azamta fatawakkal Allah. Itu metode dakwah yang dipakai Rasulullah. Pertama itu ada pendekatannya adalah rahmah, pendekatannya adalah dengan kasih sayang, mendekati siapapun. Karena tentu di setiap ajaran itu adalah yang diajarkan adalah tentang kebaikan. Di semua agama tentu yang diajarkan adalah tentang kebaikan, tentang kemanusiaan. Tidak ada yang namanya agama apapun di dunia ini yang mengajarkan tentang
kekerasan, tidak ada. Aktivitas dan kesibukan setiap hari memang itu ngaji dan mengkaji, dan juga beberapa kali mungkin mengisi di beberapa tempat, misalkan di kajian-kajian di Telkom. Di Telkom itu juga ketika kita mengisi kajian di Telkom itu juga lintas. Bahkan kemarin itu 2 tahun yang lalu itu GM-nya, General Manager-nya itu adalah non-Muslim. General Manager-nya non-Muslim. Beliau tidak ikut sholat, tetapi ketika waktu kajian itu ikut. Jadi ya beliau ketika kan siang itu ada sholat duhur, atau kalau sore itu ada sholat asar. Jadi beliau ketika saat sholat tidak ikut, tapi ketika sudah mulai kajian, beliau seringkali hadir. Dan beliau ngomong, cerita, maaf Ustadz, saya non-Muslim tapi tetap ikut kegiatan. Jadi kalau sholatnya tidak bisa ikut karena memang kita punya keyakinan yang ya tidak apa-apa, karena memang kita sudah biasa itu kan. Tapi ketika kajian ya ada diskusi juga. Beliau juga kadang-kadang ikut sekedar bertanya untuk menghidupkan suasana. Karena kalau ada GM-nya biasanya anggotanya kan tidak berani. Kalau GM-nya tidak hadir mungkin banyak, karena ada pimpinannya gitu. Ya, jadi ya itu, jadi Islam sendiri itu maksudnya ya memang ketika itu pendekatan rahmah atau istilahnya rahmatan lil alamin. Jadi dan kita prinsip-prinsip mengedepankan toleransi itu ya karena toleransi prinsipnya adalah untuk kerukunan dan untuk kemaslahatan, dan Islam sendiri tidak pernah mengajarkan namanya perpecahan, tidak ada. Bahkan tidak ada satu keterangan pun di ayat Quran maupun di hadis yang kemudian memerintahkan untuk timbulnya perpecahan, tidak ada. Yang ada adalah persatuan. Ketika ada perbedaan yang itu masih mungkin dicari titik temunya, maka itu harus dicari. Karena perbedaan itu juga tidak harus kemudian, dan kita sendiri di kita ya, yang kita kembangkan adalah kita memiliki tiga ukhuwah ya, yang ini bisa mempersatukan. 3 ukhuwah. Kita mungkin sesama muslim ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Kita bisa ketemu di situ karena sama muslim. Ketika kita tidak bisa bertemu dengan sesama muslim, maka kita masih bisa bertemu dengan namanya ukhuwah watoniyah. Kita beda agama, kita beda keyakinan, tetapi kita tetap saudara sesama, sebangsa dan setanah air, yang itu dengan istilah ukhuwah watoniyah. Ketika kita dengan orang luar, kita masih tidak ketemu, kita tidak sama-sama pemeluk agama Islam, kita tidak sama-sama orang Indonesia, kita masih bisa ketemu dengan orang sedunia ini dengan atas nama ukhuwah basyariyah. Kita adalah sama-sama saudara sesama umat manusia. Entah dari beragam suku, agama, keyakinan, dan apa, kita tetap adalah saudara sesama umat manusia. Maka ini yang memang harus dikembangkan. Kita punya 3 ukhuwah. Jadi makanya ketika ada dalam satu keterangan, ini yang menyebabkan rusaknya satu agama, bahkan bisa jadi satu negara. Kalau Syekh Abdul Qadir itu mengatakan bahwa ada 4 hal yang menjadi annakum la ta'maluna bima ya'lamun. Jadi ketika orang itu punya pengetahuan, punya pemahaman, tapi kemudian dia tidak mau menggunakan ilmunya, tidak mau menggunakan kemampuannya, itu yang nanti menyebabkan kerusakan. Jadi dia punya ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu untuk menjelaskan bahwa kita ini bersaudara, tetapi dia tidak mau menjelaskan itu. Ini juga repot. Atau yang kedua adalah annakum ta'maluna bima ta'lamun. Melakukan sesuatu tetapi tidak didasarkan dengan ilmu yang benar. Kayak tadi contohnya. Jadi melakukan sesuatu tidak didasarkan dengan ilmu yang benar. Maka ini juga bisa merusak. Kalau dalam kita misalkan kita beribadah, dalam keyakinan kita masing-masing, tentu ada aturannya. Di kita misalkan di Islam itu ada aturan tata cara sholat. Tapi kemudian kita melakukan sholat itu tidak dengan aturan. Jadi ta'maluna bima la ta'lamun. Melakukan sesuatu tidak didasarkan ilmu. Maka yang terjadi adalah sholat itu menjadi tidak jelas keabsahannya.
sholat itu harus ada takbiratul ihram, harus ada Fatihah dan sebagainya. Kemudian dia tanpa dasar ilmu agar sholat saja pokoknya asal. Nah, itu kan nanti tidak sah. Atau dia punya ilmunya tapi kemudian penggunaannya serampangan. Itu. Nanti itu yang ketiga adalah annakum la ta'lamuna bima la ta'lamun. Orang yang dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki tidak pernah belajar, kemudian dia tidak mau untuk belajar. Maka ini juga bisa fatabkuna juhala, artinya dia akan tetap pada ketidaktahuannya. Ini juga membahayakan. Karena orang-orang semacam ini akan mudah didoktrin, didorong untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau ketemu orang baik, tidak apa-apa. Kalau ketemu orang yang tidak baik, kemudian diajak untuk kayak tadi menjadi orang yang dengan sukarela bunuh diri. Padahal dalam ayat itu jelas, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Bunuh diri itu hukumnya haram di kita. Itu ayat. Masih ada hadisnya la dororo wala diroro. Kemudian ada dukungan qaidul fikihnya ad-doror yuzalu. Ada dukungan sekian dalil, tidak ada yang orang bisa membenarkan dalil melakukan bunuh diri tanpa ada kemaslahatan yang jelas. Itu saya kira kan kemaslahatannya tidak ada, tetapi mafsadahnya atau kehancuran yang ditimbulkan nyata. Tetapi maslahah yang diambil, kebaikan yang itu malah tidak kelihatan. Makanya saya guyonnya, itu tidak mati syahid, tapi yang jelas itu sangit. Karena meledak kebakar. Ya, karena kebakar kan sangit, dalam sangit itu apa ya? Bau Smoky ya. Ya. Syahidnya tidak jelas, tapi sakitnya jelas karena kebakar itu. Jadi itu dalam hal kita. Ya. Tapi itu ya kita tidak berani menyampaikan dalam forum-forum yang terbuka. Itu hanya forum-forum tertutup, itu kita bisa menyampaikan itu. Karena ya tetap bagaimanapun kita harus bisa menjaga perasaan. Untuk bisa menyadarkan mereka kan jangan langsung disalahkan. Ya, karena sesalah apapun orang yang melakukan kesalahan, mereka tidak mungkin mau kemudian dinyatakan bahwa kamu melakukan kesalahan, tidak bisa. Maka pendekatannya tidak itu, pendekatannya adalah pendekatan rahmah itu. Jadi ketika kita bisa amar ma'rufnya itu bil ma'ruf, maka cara nahi mungkar pun juga harus bil ma'ruf. Ketika kita mengajak kebaikan pun dengan cara-cara yang baik, dan ketika mencegah hal yang tidak baik pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Oke, clear ya. Sore hari ini luar biasa, andai kata dari pertemuan pertama sampai ke 25 ini sama beliau sekalian gitu, nggak apa-apa ya kemarin. Kita dapat ilmu baik. Kawan-kawan semua, sekali lagi saya kira nanti kalau misalnya ada yang mau masih sharing, masih konsultasi, insya Allah Kak Saifuddin di sela-sela kesibukannya, insya Allah masih terbuka baik lewat sosmed, YouTube maupun nomor WA
beliau bisa kita hubungi untuk saling sharing agar teman-teman terutama yang non muslim yang dari luar Jawa mungkin kita lihat begitu deras kencangnya untuk saling menyerang seperti itu, nanti konsultasinya sama beliau aja biar adem ya. Oke, seperti itu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.